bunga teratai. Kalau misalnya kita ingin tahu fakta perbedaan antara bunga lotus dan bunga teratai, kita harus buka. Iya banget ya. Banget tanamannya. Tapi seperti menyimpan misteri. Nona bilang sama teman-temanmu, tempat ini sangat berbahaya. Jika kalian terus masuk ke dalam hutan, pasti akan memakan korban. Mana kalian menyimpan perhiasan mama kalian? Gak tahu Om. Tadi itu siapa Kak? Dia malah yang mengincar perhiasan Mama. Tugas kalian itu mencegah orang tidak masuk hutan Wanalati. Sudah tidak percaya lagi sama kita, sampai harus turun ke hutan sendiri. Siapa yang bayar gaji kalian? Setelah Iqbal, Jessica, nanti siapa lagi yang bakal jadi korban? Jangan mainkan lagi, berbahaya Abah. Suara yang dikeluarkan bisa mengundang roh penunggu teratai di hutan. Iya, ini meninggal aku. Gary udah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Guys, ketemu lagi di podcast Dua Laki-Laki bareng gua Pio dan Saya Jenlo. Siang-siang panas-panas minum air es. Artinya cambuk. Goblok. Tidak ada yang Seperti biasa podcast Dua Laki-Laki ini menghadirkan selalu kemarin kita sempat sempat perdana dan ini yang kedua dan ini langsung spesial. Spesial, bukan nasi goreng, Bro. Bukan nasi goreng spesial, martabak spesial karena belum ada sponsor. Zenlo aman? aman. Pencernaan lancar? Aman terkendali. Ini ketawa jadi kayak bahasa Gorontalo. Nates apa? Kan rencana kita mau buat podcast yang bintang tamunya artis bahasa elap-elap. Iya. Tapi belum ya. Nanti. Jangan main sambung-sambung begitu kan. Alright guys, kita di podcast Dua Laki-Laki seperti biasa, salah satu program terbaik dari G-Talk Gen Z Berbicara, dan ini program yang terbaru yaitu Dua Laki-Laki. Ada Zenlo, ada gua Pio. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita akan ngebahas yang lagi viral sekarang, lagi heboh sekarang, lagi booming sekarang di dunia nonton-nonton. Apa dunia apa namanya? Perfilman. Dunia perfilman ya. Mas suara kan. Aman negara ya, aman negara. Itu lagi deh. Jadi kita akan bahas tentang dunia perfilman yang film yang ini itu beda. Indonesia memang terkenal dengan film-film yang bukan action ya, bukan drama. Kalau sinetron apalagi, nggak mungkin sinetron masuk di bioskop. Ini masuk di bioskop seluruh Indonesia lagi. Dan salah satu film ini adalah film karya anak daerah. Apa? Daerah mana? Daerah Gorontalo. Tidak cocok jadi gubernur kan? Film ini karya anak Gorontalo, produk Gorontalo, yang jelas luar biasa sekali. Dan siang hari ini, tumben kita ngomong siang, biasanya malam, pagi. Pagi bukan pagi jam 7 jam 8, tapi jam 3 jam 2. Siang hari ini kita kedatangan salah satu pemeran yang akan meneror kalian nanti di saat nonton. Itu sangat luar biasa. Dan kita akan ngebahas tentang film yang berjudul Wanalati.
Wanalati adalah salah satu film Indonesia yang terbaik karya anak Gorontalo, dan pemeran-pemerannya dari Gorontalo juga ada dari Jakarta, artis nasional. Dan aduh, kita harus bangga dong. Kapan orang jadi artis begini? Dan Insyaallah. podcast Dua Laki-Laki kedatangan artis yang sangat luar biasa, sangat apa ya? Amazing. Karena cuma tambah-tambah. Ya, selamat siang. Saya manggilnya apa nih? Fritz, Peter, atau kenalkan dulu. Namanya siapa dulu dong? Oke, hai guys semuanya yang ada di Talk ya, Gen Z ya, Gen Z. Dua laki-laki. Berbicara di Podcast Dua Laki-laki. podcast Dua Laki-laki. Temenin sama dua orang ini yang keren banget juga, yang bakal ngabrik-ngabrik semua ini. Ada Pio, ada juga Jen. Thank you waktunya. Gue Fritz Peter Kuraa, dan di film Wanalati ini gue berperan sebagai Albert. Tapi gue dua karakter. Jadi, dua karakter. Jadi gue Albert tuh sisinya gue orang baik. Albert itu orang baik. Anak baik ya. Nah, terus kalau yang pria misterius itu beda lagi. Gue beda lagi. Pria misterius. Ya gitu. Misteriusnya apakah dia orang asing atau ya di alur cerita itu gue bener-bener beda gitu loh. Di scene awal gue sebagai anak yang baik ya. Terus nanti ada konflik, ada terjadi sesuatu sehingga gue harus just go to the forest, jadi harus masuk ke hutan. Gue stay di sana dan ya gue menjadi sosok yang pasti berbeda lah dari yang tahan dulu, jangan dulu detailnya. Pokoknya kita lebih santai aja sih di sini ya. Tapi kemarin kita sempat ada pengasapan, cuman sekarang jangan lah gitu kan. Ditunda dulu. Soalnya nggak salah coy, gue juga di sini kan Six Sense, gue sudah lihat apa yang akan terjadi. Iya. Jadi kemarin sempat ini kan ada asbaknya, ada label-labelnya sebentar. Iya kan, kita diteror lagi, dikacau lagi nanti. Nah, ngomongin soal Wanalati. Wanalati ini adalah film terbaik Indonesia yang kategorinya atau genre film ini adalah film percintaan. Bukan. Film apa, Jen? Lu ngomong apa sih? Ayo. Apa? Film apa? Ini Hantu. Film horor. Ini genrenya film horor ya? Semi horor. Dia horor drama atau horor cinta atau horor komedi? Di sini kita punya 3 sih, maksudnya di combine jadi satu ya. Ada sedikit romantiknya. Wow. Terus ada sedikit apa namanya ya. Ada triple X-nya enggak? Jangan. No. Yang agak dewasa sedikit ada? Enggak ada ya? Itu yang 18 tahun lah. Harus ya, ada muda. itu. Jangan coy. Oh, jangan ya. Kacau bener-bener deh hari ini. Oh, enggak boleh ya. Kita langsung di tit. Enggak boleh, kan ada lembaga. Enggak apa-apa. Tampilin dikit baru lembaga, ya kan? Iya. Jadi genre lebih ke horor romantik ya. Drama juga ada. Dan rata-rata semua pemerannya dari Gorontalo atau sebagian dari Gorontalo, sebagian dari Jakarta. Yang lumayan juga sih udah punya ini. Lebih gabung ya berarti ya. Gitu. Nah, gue kayak bos aja kayak gini. Yang Kan lu bilang gue santai. Enjoy. Makanya gue kaki gue di atas semua gitu. Asal lu jangan begini aja coy gitu kan. Lebih parah. Cuma Caca. Kebetulan nih podcast Dua Laki-Laki ini kita bertempat di Gen Z House. Gen Z House adalah rumah anak-anak Gen Z. Ada Gen Z Cafe, ada Gen Z Studio, ada IO-nya dan lain-lain sebagainya. Nah, kebetulan karena saya menyebut nama Caca, saya pengen buatin kopi gitu. Jadi kita podcast, ngobrol, ada kopi. Caca kalau lagi nonton di luar, kopi 2 ya. Lu minum apa, Bit? Gue udah tuh. Ada ya. Air putih. Air bening. Air ini mah susu. Air kayu putih. Air minyak kayu putih loh. Jadi lebih Caca kopi. kita lebih santai aja. Terus juga, nah kembali lagi ke topik nih. Wanalati, lu asli Gorontalo kan, Jen? Iya. Apa artinya Wanalati itu? Wanalati. Wana apa wana? Wana. Wana itu tempat bermain anak-anak ya? Itu wahana. Oh, wahana. Wana bi, wana you, wana bi. Wana. Wana apa sih bahasa Gorontalonya? Lu googling deh. Lu Gorontalo KTP kayaknya. Mana ini Wana nanti kita ini ya.
Kalau Lati yang gue tahu itu sih setan ya. Hmm. Kalau bahasa gaulnya nates ya kan. Berarti Wana Lati setan apa gitu? Setan romantik mungkin atau setan kekinian gitu lah. Wannabe bahasanya gaul kan wannabe. Nah, soal Wana Lati syutingnya di mana nih? Di Gorontalo full atau di Iya, mana? Spotnya memang kita banyak mengambil daerah Gorontalo karena memang benar-benar tempat Gorontalo itu lokasinya keren-keren gitu kan. Terus kita pengen mengangkat daerah-daerah yang bukan berarti kalau misalnya ini film horor ya guys, bukan berarti kita nakut-nakutin gitu kan biar orang-orang kagak datang di tempat wisata, kagak, bukan kayak gitu. Gue maksudnya gini, karena memang benar-benar kan lagi in di Indonesia itu yang pasarannya adalah yang berbau horor. Iya. Terus romantis gitu kan. Tapi yang lagi in sekarang menurut mereka itu Apa sih? terus yang itu horor lagi in gitu loh. Jadi sebenarnya di dalam film ini kita mengambil spot itu kita pengen ngasih tahu bahwa muatan positifnya itu banyak sebenarnya. Jadi ke anak muda gitu kan. Anak muda ataupun siapapun dia yang berada di satu daerah, kita ke daerah lain itu kita punya aturan main sendiri masuk di satu Film tempat. horor gaul ini, Bro. Nah, ya. Iya. Lo kan kalau masuk ke rumah kan assalamualaikum gitu kan? Iya. Pagi Bapak gitu, berarti menghormati tuan rumah kan. Menghormati, Nah, sama berarti kita dalam film ini kalau kita masuk ke satu tempat, kamu harus polite, sopan, menghargai tempatnya karena setiap tempat itu berbeda, adat-adatnya berbeda. Berarti kejadiannya ketika kita masuk rumah tanpa ada etika dan lain-lain, kita akan kemasukan, Bro. Bukan itu ya? Bukan maksudnya lu bakal diusir kan? Oh, diusir. Marahin. Ya kan, itu ya kan kita ngomongin horor kan? Ya, itu kan baru dari orangnya, Iya. belum dari makhluknya gitu loh. Dari astralnya, lu udah berani masuk ke tempat gue, lu gak pakai salam, lu dicekek, lu diapain, lu masukan, apa kesurupan. Nah, itu ada di gunung-gunung tuh. Gue liat trailernya tuh ada di hutan-hutan. Lu sebagai anak gunung, anak hutan gimana? Anak gunung. Anak guys. maksudnya Adventure kali ya. Nggak, maksudnya apa sih kalau istilahnya anak mapala kalau gitu kan? Anak pecinta alam. Pecinta gitu kan. alam, pecinta wanita ya kan? Emang, Bukan. bener. Iya, kalau Itu gimana kalau lu kayak jadi bintang tamu jadi. malah gua harus nanya-nanya ke dia nih jadinya. Enggak apa-apa, ini podcast dua laki-laki ini uji coba tapi udah tercoba gitu lah. Teruji ya. Teruji. Itu kan kalau di hutan-hutan itu kan agak-agak angker biasa kan, Jan? Iya, Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Lu biasa pengalaman lu kalau gimana? Di hutannya di Suwawa itu. Suawa ya? Maksudnya Suwawa. Itu memang angker itu. Bisa bikin film ente am sana. Tapi lu jangan bikin statement dong, jangan kayak begitu. Maksudnya emang sih setiap tempat daerah itu, setiap daerah dimanapun di Indonesia, dimanapun mau di luar kayak di mana, pasti ada seperti itu. Kita berdampingan sama makhluk-makhluk astral. Lu bikin film di sana? Udah pernah. Nggak, talentnya satu aja cewek. Jadi artis cuma 2, ente sama cewek 1, baru kru hutan. Film pasti laku tuh. Jadi apa tuh? Film bagus itu, pasti laku. Bagus. Iya kan? Iya. Ditanya di mana XX1? Oh, enggak juga sih. Download aja bisa, ya kan? Aplikasi biru. Aplikasi biru, ya kan? Lu gila. Oke, balik lagi ke nih Wana Lati nih. Wana Lati bukan mungkin ya, udah emang luar biasa Gorontalo kemajuannya, apalagi udah industri filmnya udah udah meningkat sekali kayak gedung-gedung tingkat di Jakarta gitu ya kan. Jadi udah lebih udah kreatifnya udah gila-gilaan. Nggak kayak dulu Gorontalo kan lebih agak kita masuk di sana tapi malu. Oh, malu pakai helm Jo. Istilahnya gitu kan. Tapi sekarang udah keren banget, salah satu sayang ya kita nggak dipanggil gitu ya. Kalau dipanggil lebih parah itu film jadi hancur bukan jadi top gitu. Gimana, Fit? Gue batuk lu ngomong apa sih? Gue tim HP juga nih orang ini. Gimana? Dari segi syuting daerah Gorontalo ya. Jadi ada kayak wisata besar sih tempat-tempatnya. Kayak lu bilang tadi itu kan bukan berarti kalau ke tempat wisata ini angker nih, enggak. Cuman lebih budaya menghargai suatu daerah gitu ya. Ada mitos Mitos, gitu kan, iya benar-benar. dulu gitu kan, pasti banyak. Wah, makanan kesukaan gue tuh mitos yang warna merah tuh.
Lu jangan nyebutin lu. Oh, iya. Oke, terus. Ntar buat yang di sono yang lihat ya udah sponsoring aja deh tuh. Terus. Jadi kan ada mitos gitu kan. Sebenarnya cerita ini fiktif gitu loh. Cuman memang kita angkatnya dari seorang anak yang berusia 7-8 tahun lah. Karena anak ini bisa dibilang bukan indigo sih. Indigo itu kan banyak ya, bisa melihatin dalam tanda kutip ada anak indie ada yang punya alam sendiri. Nah, sosok anak ini yang bernama si Ayu ini, dia setiap beberapa hari sebelumnya itu sampai film ini terjadi gitu, sampai kita buat seperti ini, ya dia ngobrol-ngobrol ke pembantunya di rumah dia, gitu, ngobrol ke papanya, ke mamanya. Terus ngobrolnya itu soal dia nggak terlalu tahu kalau sebenarnya tumbuhan gitu loh, bunga gitu, sekedar bunga. Jadi kan kita pada penasaran, Ayu apa sih? Oh iya, ada Gitu, bunga tuh, bunga. Oh kak, ini kak, itu bunga. Tapi kok gak ngerti bunganya kayak mana. Mulai digambar gitu, digambar cari apa ya sebenarnya. Nah waktu itu kan kita ngobrol terus jalan sama dianya, sama orang tuanya dia kan. Kita ke satu resto yang ada gardennya. Waktu ngeliat itu. Iya. Kak itu yang di Ayu tuh bunga tuh. Oh jadi awal mulanya itu dari situ gitu loh, maksudnya dia tuh punya cerita sendiri, dia ngobrol-ngobrol ke pembantunya kagak ngerti gitu kan. Jadi akhirnya ngobrol ke papanya ini apa Pak Benny sebagai produser film ini gitu loh. Nah kemudian anaknya itu ya si Ayu tuh yang kecil ini yang ngobrol-ngobrol, kita nongkrong aja kok, ngobrol, dengerin apa dia yang maunya dia, bayangan dia seperti apa. Nah ide cerita keluar dari dia sih. Nah terus akhirnya dia ngasih tahu ini gitu loh. Ayo masuk sini gabung. Ayo jadi. Nah itu ini teratai ya. Tapi kak yang Ayu lihat itu bukan warna ini gitu loh. Biru. Oh iya, di trailer tuh ada warna biru. Nah ternyata kan teratai ini kan ada jenis-jenisnya kan. Nah itu ada yang namanya lotus gitu kan. Lotus itu ya sejenis teratai, tapi warnanya biru, ada yang hitam gitu kan. Hitam itu yang beracun. Nah ternyata pas di searching kita lihat ternyata lotus itu hidupnya di daerah-daerah dingin. Ya kayak beku-beku gitu. Tapi bunga itu emang ada ya? Emang ada gitu, beracun gitu. Nah bunga ini dia punya sesuatu yang kalau misalnya kayak apa ya, nanti kalau misalnya dihirup ada serbuk-serbuknya gitu, kita fly gitu ke bawah gitu loh. Misalnya kalau kita kayak feelnya nggak enak gitu, kayak tanaman-tanaman di Aceh aja kan. Kayak itu ya, kayak apa namanya, tumbuhan itu. Nah itu kan kalau just fly gitu kan. Nah ya itu akhirnya awal ceritanya gitu, kita lihat ternyata ini. Nah cerita itu dibongkar dan akhirnya si Pak Benny ini sama Bu Aceh itu ya ketemu sama Pak Tobrani yang sutradara ini gitu, ngobrol ceritanya seperti apa gitu. Ya kita sih biasa-biasa aja, ternyata pas di ini ya jadinya seperti yang ada di film itu gitu, diangkat ceritanya. Bunganya memang ada di Gorontalo ya? Teratai ada ya. Nah tapi kalau misalnya Lotus itu memang kan dia di daerah dingin yang agak ada ice gitu ya, beku-beku gitu kan dia, jadi warnanya seperti itu. Oh di Afrika dong berarti gitu? Di negara-negara lain ada. Afrika memang dingin ya? Negara-negara lain ada ya? Tapi kalau di Indonesia kan fokusnya memang teratai kan, yang berwarna pink, terus ada fuchsia kayak gitu. Jadi nah munculnya ceritanya seperti itu gitu loh, akhirnya dibongkar, dibuat ceritanya seperti ini. Gitu. Nah, awal mulanya seperti itu. Nah, dihubungkan dengan mitos. Nah, kemudian ada salah satu scene di salah film ini yang kita juga mengangkat kearifan lokal. Wah, bagus tuh. Nah, sehubungan dengan mitos-mitos yang berkembang di daerah Gorontalo bahwa kita pakai polo-palo, kan? Alat polo-palo. Oh parah lu, Ardi lu bikin jadi pelayan lu. Kok bener-bener hari ini enak banget kalau podcast di sini ya. Serve-nya keren. Aduh, thank you. Editor jadi pelayan nih, bayangin aja kan. Maksudnya pelayannya juga nggak seksi amat gitu ya. Tapi jangan nongol di kamera. Dibilang cantik enggak, dibilang. Dia nggak boleh seksi, coy. Iya, kacau nanti. Kelamaan umurnya maksudnya. Lanjut. Nah, jadi akhirnya
kita mengangkat satu kearifan lokal, yaitu alatnya itu palo-palo. Nah, kalau zaman dulu kan kita pakai peralatan ini untuk sandi-sandi dari menghubungkan informasi-informasi. Oh, kayak morse gitu ya. Kayak gitu kan, pakai itu. Nah, jadi bentuk suaranya, pukulannya, ketukannya segala macam. Nah, jadi kita membawa itu untuk salah satunya itu alat palo-palo. Palo-palo. Nah, dibuat buat mandi itu bukan ya? Hah? Buat mandi bukan. Itu gayung. Okay. Tapi bahasa Gorontalo palo-palo. Iya, Palo-palo. Oh, yang buat biasa resmi itu tuh kegiatan-kegiatan. Iya. Teteng. Bulu ini, Moy. Yang buat kayak peresmian gitu kan? Yang bunyi-bunyi apa sih, Kak? Bambu. Iya, dari bambu kan? Gitu. Jadi dipakai untuk. Nah, dulunya kan kadang-kadang kalau dulu itu dipakai kadang untuk memberitakan orang ada yang berduka, terus ada sandi-sandi bahasa-bahasa tertentu untuk misalnya zaman dulu kan suka ada penjajah, ada kayak gitu-gitulah pakai morse-morse. Berarti gitu. lebih. Nah, kita ambilnya itu kayak gitu. Sopan gak sih gue duduk gini gue? Gue santai aja kalau udah dikasih tahu kan. Oh, iya. Nah, jadi dikemas sedemikian rupa skenarionya, sutradaranya mereka buat seperti itu. Dan memang kenapa teman-teman kan sebelumnya Dwi Setio Produksi ini adalah PH ya, Production House Gorontalo yang sudah mengantongi 3 izin nasional. Jadi satu dari Kementerian Perfilman, kemudian HUM dan HAM gitu kan. Jadi terus dari XX1 semua. Jadi perusahaan ini bisa membuat film itu dari Sabang sampai Merauke. Boleh dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Wow. Kita boleh buat film di mana saja. PH-nya dari Gorontalo ya? Boleh. Jadi head office-nya di sini gitu loh. Kita bisa buat di mana aja gitu. Berarti ini film PH-nya dari produk Gorontalo. Iya. Nomor 36 atau 26 sih PH-nya? Oh. Iya. Dia lalu PH PA lu maksudnya PA gue bilang PH-nya nomor berapa, 36 atau 26 gue bilang kan. Ya berarti Gorontalo. Jangan lu berubah huruf pertama ya. Iya, gue tahu. Awas ya di depan pasti jok doang ya kan. Gue pikir si Jenlong ngeh gitu kan. Dia nyambung, bahaya gila kita kan. Nyambung ya. Tapi diam aja. Oke, tahan dulu. Kalau lu cerita semua ntar nggak seru filmnya kan? Ya, banyak sebenarnya sih. Nah, ini kan biasa nih, kan mereka syuting nih di hutan-hutan ya kan? Ada kejadian nggak sih yang aneh-aneh? Yang aneh-aneh gitu ya? Kayak kemasukan setan Kalau gitu. itu sih nah gini, lu yang jadi si Albert itu kan, yang jadi laki-laki yang baik banget kan, jadi karakter yang baik. Nah, di karakter yang manusia misterius itu, kayak gue liat trailer kan, lu yang teriak itu kan, kena kayak udah jadi setan lah gitu kan. Lu sekarang jadi setan. Nah itu kan biasa kalau syuting kan begitu kemasukan gitu. Lu aman-aman gak sih? Kalau Gorontalo kan terkenal juga dengan begituan kan? Ya, nah itu makanya di lokasi film itu kita punya mereka yang paranormal gitu kayak yang iya dijaga tuh. Nah, jadi mereka itu menjaga beberapa orang, kurang lebih 5-6 orang gitu kan. Jadi kita di backup sama mereka, jadi it's fine, tidak ada masalah. Pasti ada itu. Nah kebenaran kan kalau gue sih orangnya kan tau lah ya, sama temen gue sama mereka itu kan ada yang six sense. Jadi beberapa kru bilang, Fritz, lu lihat itu? Hah? Cantik nggak? Enggak. Brenyekan. Aduh, gue kagak ngerti maksudnya wajahnya udah kayak mana. Terus dia, iya benar. Ya udah ngobrol gitu aja. Gua keburu pingsan kalau gitu ya. Jadi beberapa scene yang mesti kita harus menggunakan sling, terus terbang, terus kita harus ketarik ke belakang, harus kita nyungsepnya di pohon dan segala macam itu. Ada sih aslinya itu mereka itu makhluk yang latex gitu kan. Iya. Mereka ada di seputaran itu ada kelihatan semua, tapi iya sih karena memang kita shootnya itu memang benar-benar di jam yang memang benar-benar jamnya gitu. Kalau syuting malam ya memang benar malam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 10 kayak gitu. Lu menjadi artis horor bener. Tapi keren lo, bener lo. Tapi lu biasa di hutan-hutan. Lo berdua pasti bisa kalau di casting. Oh jangan lah, gue bukan lihat setan asli, gue lihat pemeran setannya gue pingsan lagi kan. Apalagi aslinya kan. Banyak sih. Terus pernah di hari ketiga waktu itu
gue di scene keberapa ya waktu itu mau scene-nya itu berantem sama salah satu yang kemasukan. Oh, ada aksi bela diri juga nih. Hah? Berantem gitu ada juga ya? Iya, nah jadi gue ngeliatin mereka sama si pemerannya ini lawan main gue ngelihatnya, terus ada memang beneran makhluknya di sampingnya gitu. Buset. Tapi iya. udah di backup sama mereka itu, jadi udah nggak bisa macam-macam. Bisa jadi 2 program tuh bro. Jadi satu buat film, satu bikin program Yang kasat mata gitu, uka-uka gitu. Uka-uka gitu. Uka-uka. Di lokasi itu sampai bisa ngeliatin makhluk selain wujudnya manusia atau gimana itu ada beberapa yang makhluk kayak hewan gitu ya, binatang gitu, tapi binatang yang memang benar-benar aku belum pernah saya ngeliatin di alam yang nyata itu realnya itu enggak gitu loh. Dia bentuknya kayak kuda, kucing gitu, tapi unik gitu loh. Percaya nggak percaya sih ada. Iya, ada. Nah, beberapa orang yang mungkin kena atau punya sixth sense itu pasti ngeliat. Teman-teman yang lain tuh pasti ngeliat. Mereka pasti kadang-kadang kan gue pengen gue kelabuin gitu loh kan. Jadi kadang-kadang gue pegang handphone di lokasi syuting sambil baca-baca skrip. Kalau gue udah liatin, aduh apaan sih? Aduh udah jelas dia depan gue. Gue aja diam-diam, terus si teman-teman yang ini pasti, Fritz, ya bang, itu ya, iya bang, jelas banget nih bang. Aduh, bedanya cuma 2-3 meter dari depan gue gitu loh. Jadinya kan, iya ampun siapa kan, udah santai aja, ntar gue sentil dia. Jadi dia ngomong gitu, awas lo gak gangguin, hilang gitu. Jadi pengalaman itu ya? Banyaknya. Jadi pengalamannya pas syuting itu betul-betul memang ngelihat yang aslinya itu ada. Ya film apapun sih, mau film horor, film action, film drama itu namanya hutan-hutan, mau film triple X juga pun kalau mau romantis pasti, juga kalau memang tempatnya ada penunggunya pasti kita bisa ini pasti. Iya. Gitu. Dia aja kalau naik gunung pasti banyak ketemu setan-setan. Iya. Itu dia bawangnya kan, jadi aman-aman dia. Ya kayak gitu deh. Jadi maksudnya PH ini udah berdiri dari tahun 2000. Lu ngomong PH, otak gua kemana-mana gitu. Cara lu sebutin huruf bagian depan ya. Iya, terus. Kacau. Parah lah. Gitu. Oh iya juga nih ngomongin soal Wanalati nih. Jadi mohon maaf juga nih buat buat teman-teman yang tadinya kan kita ini berdua nih ada dari si Putri ya mau hadir, cuman lagi berhalangan nggak sempat hadir. Insya Allah nanti kita next time kita buat lagi. Dia salah satu pemeran sebagai Hana. Mantan istri gubernur dong bukan? Jadi kalau gue boleh spill ya, gue kasih tahu kalau si Hana ini karakternya tomboy. Di dalam film itu dia tomboy, terus adventure. Terus dia orangnya friendly banget, jadi kalau megang komitmen itu udah kayak gitu ya gitu loh dari awal gitu. Makanya pas di dalam hutan itu dia menjadi blunder gara-gara teman-temannya udah berubah semua. Jadi tadinya ngomongnya begini, kok begini sih, gue suka gitu loh. Kayak gitu, jadi dia jadi orang yang kayaknya nggak disenengin sama teman-temannya dia di dalam. Karena dia memang megang komitmen. Awal kita begini ya, sampai kita pulang. Udah cerai-berai karena mereka punya keinginan yang berbeda-beda, karena namanya juga kan emosi anak-anak muda ya mereka di dalam ya, seperti itu. Gue masih penasaran Wanalati apa sih? Lu dapat Wanalati? Enggak. Apa nih? Wanalati. Judulnya kenapa sampai Wanalati? Iya. Nah, kalau kita udah tadi kan udah tanya kan. Lu kagak tanya ke gue. Arti Wanalati. Lu tanya ke dia. Iya. Dia apa? Kan bisa diopor. Opor ayam. Iya, terus. Oh ya udah. Iya, boleh begitu Iya. Wanalati. Ya terus apa? Jadi kenapa jadi Wanalati? Sebenarnya kenapa bukan Lati. Ini Lati. Kita combine dua nama ini. Wana itu adalah dari bahasa Jawa yang artinya hutan. Nah, kalau Lati itu dari Gorontalo karena memang Lati itu setan. Iya. Kan? Jadi Wanalati. Jadinya hutan berhantu gitu loh. Nah, itu sampai film ini keluar judulnya itu nggak semudah kita lihat kayak film-film lain itu langsung judulnya keluar. Itu prosesnya panjang, itu sampai
5 kali baru bisa disetujui Iya, karena yang namanya judul kan harus menjual gitu kan, terus bikin oke nggak sih penasaran. oke nggak judulnya gitu, gitu kan. iya. Kayak gue kemarin mau buat nama Jen, kita rapat 24 jam emang. Gitu. Menghabiskan 2 bungkus rokok dan 4 gelas kopi gitu kan. Lu masih ngokur-ngokur kan? Sepakatnya 2 laki-laki ini apa harus dibawa, kita buat kemenyan gitu kan, baca-baca kan. Dukun kali. Ya udah lebih buat aja ruangannya gelap semua. Pakai lampu merah gitu kan, Iya, kumisan. akhirnya kita udah fix lah 2 laki-laki. Daripada 2 eyes kan nggak mungkin. Macem-macem lu ya. Jadi gini. Kenapa ya? Jadi selain berarti Wanalati, berarti hutan yang berhantu. Ya. Gitu kan. Dan boleh juga situ ada. Lu ngomong apa sih Jen? Iya kan? Ngomong aja utrai. Santai kan? Santai bro. Asli, tapi gini, di Gensi hebatnya Gensi itu orang yang nggak biasa jadi biasa. Orang yang nggak biasa jadi bisa gitu. Jadi orang yang tidak tahu jadi tahu. Gitu. Jadi Zenlo ini dia fotografer, dia editor, keren, dia videografer. Gue jadiin host, gila kan, beda. Gak apa-apa ya. Makanya dia ruangan from zero to ruangan hero, dingin ya. keringat kayak 2 liter air kan. Gue kalau seandainya gue punya thumbs ini gue kasih kan 2 thumbs for you ya. Tapi kemarin waktu kita podcast juga kita berdua dia harus ada asap sih. Makanya kemarin kita podcast ada boleh. Oh tapi udahlah. Iya. Ya. Dia harus berasap ini kalau tidak mengancam otak. Lu juga ngerokok gitu di situ? Iya. Iya. Band itu ngerokok. Ntar kalau misalnya gue ngerokok terus bagian mereka yang di depan juga ngerokok, ini jadi apa? Iya kan dalam ruangan kita nggak pakai AC kemarin. Iya, tapi kan pasti lebih horor kan. Kita buat sebenarnya itu salah sih, cuman kita mancing aja buat ya kan kali aja yang masuk. Kan kemarin asbak kita mereknya 2 huruf gitu kan. Lonteng Agung ya kan. Iya Lonteng Agung, Los Angeles ya kan. Harusnya mereka bayar. Iya sih. Gensi kan terkenal seluruh Indonesia. Nah, lo. Seluruh dunia lagi 8 negara, gila ya kan. Gila sekali. Arti apa dia? Penyambung kata. Oke, balik ke Wanalati. Wanalati tadi soal berarti hutan yang berhantu. Hutan yang bersetan ya. Berhantu ya. Kalau bahasa elap-elapnya nih nates apa? Ya. Apa? Iya. Nah, gue liat situ ada artis senior tuh. Yang mana? Yang ibu-ibu siapa itu ya? Oh, itu Rowena. Oh iya, sudah artis senior. Ada bule juga tuh. Nah, ya, itu Hans the Cracker. Hans the Cracker. Artis internasional dari Belanda. Pasti orang Kabila tuh. Hah? Hans itu orang Kabila ya? Benar. Oh, Kabila. Terserah lu aja. Gue manut aja. Ya, benar kan? Gue manut aja, terserah lu. Iya. Terus nyaman lu, ya pahalanya lu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dia nonton nggak sih? Enggak lah. Nonton lah. Kalau dia datang, gue bilang itu orangnya tuh. Wah, kalau dia datang bahasa Belanda berarti Jen lo jagonya. Oh iya. Perdams, ya kan? Oke, lanjut. Jadi ada artis senior gitu. Nah, itu salah satunya bule. Jadi dia tuh memang sudah melambung sampai internasional, film-film internasional gitu. Banyak. Ntar lu kursi gua hancur kayaknya. Nah, jadi gue di situ memang bersyukur kalau secara pribadi gue benar-benar bersyukur sampai gue dapat kesempatan bisa main dalam film ini. Gue dapat karakter yang juga memang rada-rada bisa dibilang sulit ya, karena gue harus depends on gitu loh, dalam beberapa scene yang ini harus orang baik, terus yang satunya gue harus jadi begini. Dan memang ya kita dikasih waktu kurang lebih 3-4 bulan untuk observasi, terus kita ngupload skrip, baca dan segala macam, dan akhirnya gue dikasih kesempatan dari produser untuk ke Jakarta ketemu artisnya. Nah kebenaran si bule ini jadi bapak gue. Oh, dalam film ya? Iya, jadi bapak gue. Soalnya gue agak bule-bule juga soalnya. Nah, emang sih jadi ketemu dia tuh, nah gue bersyukur karena maksudnya gue direct dari dia kan. Seminggu di sana, hello, dia manggil gue tuh anak gitu loh. Hey anak. Hey son, bukan No, anak. Kayak Tul dan Bayul dan son. Iya, jadi dia tuh pengen ngomong bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang belibet-belibet gitu loh orangnya.
Nah, jadi gue serve dia dengan ya bahasa Inggris, Iya. tapi dia answeringnya bahasa Indonesia, tapi waduh, gue Ya, pada tiktokan kaget juga ya. Jadinya anak, iya, ya, papa, oke, papa, ya, Hans the Cracker, oke, Marco. Nama bapak gue tuh di film itu ya Marco. Kayak pembalap aja Marco ya. Terus. Jadinya kan udah, nah waktu itu yang bener-bener kan gue orang apa namanya istilahnya gue orang lokalan kan, ketemu sama orang yang nasional dan memang bener-bener gue lihatnya cuma di layar kaca, terus di layar lebar. Sekarang gue harus ngobrol sama dia, deket sama dia, terus gue bikin dia seperti papa gue, ayah gue gitu loh. Ya emang sih kalau kita dalam buat film itu kita harus ada chemistry juga. Nah itu makanya gue Supaya- tekanannya itu pressure-nya gue sampai nggak bisa tidur. Wah lu nggak bisa tidur kenapa minum CTM lo? Enggak. Atau Kagak bisa tidur cuy. Gimana gue bisa tidur? Masalahnya sehari selesai, 2 hari selesai. Ketemu sama dia terus. Kamu harus bikin saya seperti papa kamu, bener papa. Oh, gitu. Tapi sekarang saya merasa kamu bukan anak. Aduh gila, gue langsung ngomong ke Pak Benny kan, ke Pak Ece, aduh gue stres banget nih. Bukan soal ngapalin skrip, bukan ngapa-ngapain, tapi gue nyambung chemistry-nya juga. Aduh gimana caranya gue? Setiap hari gue ketemu dia gitu loh, ngobrol gitu. Akhirnya, Hai papa, mother, father, ya kan? Father. Nah kita pergi di salah satu apa namanya mall yang ada di Jakarta yang lumayan sih tempat-tempat apa artis gitu kan. Gue ngeliat aduh banyak mereka gitu. Terus dia ngomong, you have to make you papa. Apa sih itu? Jadi bikin dia seperti papa, Oh, iya. bener-bener ayah gitu kan. Jadi waktu itu gue jalan-jalan tiba-tiba gue langsung ngerangkul dia dari belakang. Langsung papa gitu kan, papa gitu kan. I like the t-shirt, I like it. If you want to buy it for me, it's okay son. Jadi kita main-main gandeng, main meluk gitu. Gue berusaha untuk bikin dia seperti ayah gue sendiri gitu. Jadi emang kayak nyari chemistry ya biar Iya. nanti pas saat apa sih istilahnya skinnya itu dapat feel-nya. Tapi awalnya gue canggung banget. Sebenarnya gue sama Jen Lloyd ini kemarin suka jadi seorang artis gitu kan, pengen ikut talent gitu. Cuman kelemahan kita ngafal. Jadi Kalah di situ kita kalah di situ Jen. Kalah di situ. Jadi kita kalau mau ada banyak tawarin, yuk Jen main film yuk, oke. Tapi lu hafal skrip ya, gua kalah di situ cuy, nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, nggak jadi artis. Cari film yang nggak pakai skrip boleh nggak sih gitu? Yang artisnya 2 orang aja gitu kan? Iya sih, ya ribetnya di situ, tapi memang kayak gitu sih. Cuman pasti kan ada keleluasaan buat kita untuk mengekspresikan. Iya. Cuman intinya kalimatnya setidaknya tujuannya sama gitu kan. Betul. Kadang-kadang. Nah, ketemu sama lawan main yang memang benar-benar sudah expert itu kan kadang, aduh, gede banget gua. Mampus, apalagi kalau misalnya ngomongnya udah kayak memang benar-benar kayak begini gitu kan. Tapi kan ada bahasa-bahasa tertentu gitu kan, terus kita mimiknya seperti apa. Jadi olah selalu, always gitu, every day, every second kita ngomong ke mereka gitu dengan dengan temen kayak gue punya partner itu kayak papa gue, terus temen gue gitu kan. Jadi ngomongnya memang benar-benar gitu. Berarti Jadi pemeran di situ itu sebelum main film itu betul-betul ada ini dulu ya. Jadi kayak Kita dikasih waktu buat cari chemistry aja ya supaya kita udah dikasih kan skripnya kan, tebalnya segini. buset dah. Ya. 1 lembar aja sesak Segini ngafalnya kan. Nah, terus di samping kita mulai baca skrip, alur ceritanya seperti apa, karakter kita seperti apa dalam film itu, kita harus merubah jadi orang itu. Bukan kayak misalnya Jen, kebiasaan si Jen kayak gini. Jen lu jadi misalnya si Jody, lu jadi harus Jody gitu, benar-benar jadi dia. Bukan Jen. sedangkan dia nggak kenal nama Jody siapa Iya, ya. makanya lu kenalan dulu gitu. Bingung Kira si Joji. Gitu tahu Jody yang ini yang alay-alay gitu. Jadi busy gitu. Itu gue cai. Sometimes kita nana gitu-gitu ya. Nana. Joji, jomblo jinak. Iya, jomblo Cina. Joji. Oke Joji, jomblo Cina. Ya lu dapat juga Joji. Udah dapat benar pemberian kata Kita baru. nanti ada Adi bikin 3 break ya. 3 ya, 2 ya.
Jadi maksudnya kayak gitu kita dikasih skrip yang tebalnya lumayan. Terus kita dikasih waktu kurang lebih 3-4 bulan untuk mempelajari skripnya, karakter kita masing-masing. Terus ya kita masing-masing harus observasi. Gitu, observasi di situ. Gue harus turun, misalnya gue harus turun beberapa kali ke hutan gitu ngeliatin alam. Gue harus benar-benar back to nature. Kita harus merasakan bahwa itu alam itu. Lo harus bergaul sama dia berarti. Apakah tidur di situ? Kalau di luar, kalau di Gorontalo itu beberapa tempat itu kita camping gitu kan. Ya. Kita camping, kita barbecue, ngeliatin alamnya gitu. Jangan lu takut gitu, karena karakter lu akan adanya lu tinggalnya di hutan gitu. Jadi aku berusaha untuk seperti itu, mendalami karakternya. Terus lebih banyak juga mendalami karakter bagaimana kamu chemistry-nya dengan papa kamu yang benar-benar bule, yang ngomongnya benar-benar berantakan dalam bahasa Indonesia gitu loh. Si bule itu jadi apa tuh di situ? Dia karakter ayah, dia papa aku, dan dia adalah tipikal. Oh, si papanya si Albert itu ya? Si Albert, jadi aku Albert kan, papanya itu namanya si Marco. Nah, Marco ini adalah orang bule yang memiliki perusahaan, punya tambang gitu loh. Oh, jadi kenapa gitu di film Wanalat itu ada karakter bule? Apa emang bercerita bahwa zaman-zaman Belanda gitu atau enggak ya? Atau sekedar membuat ceritanya lebih lain aja gitu. Oh iya betul. Jadi kita ngambil figur yang berbeda lagi. Bahasanya di sana pakai bahasa campur ya? Ada bahasa Gorontalo nggak di filmnya? Enggak, kita nggak ngangkat bahasa, tapi ada beberapa pemeran ekstras dan yang lain itu dialeknya itu ada sedikit yang mirip. Kan figuran-figuran gitu ya? Kayak Gorontalo gitu. Lalu dialeknya doang gitu. Campuran. Arti campuran. Kenapa bangun dulu bikin campuran begitu? Iya. Aduh. Nah, film ini sebenarnya udah diproduksi. Kita mulai produksinya itu mulai dari tahun 2018. Nah, kemudian izinnya itu udah keluar di 2019 dan siap tayang itu sebenarnya di 2019 itu 2019. Cuman pas waktu itu kan tiba-tiba kita kan kena COVID gitu ya. Jadi akhirnya semuanya nggak boleh keputar. Lama menunggu juga. Jadi memang nggak bisa. Akhirnya ya syukur alhamdulillah ya di tahun 2022 ini kita dapat kesempatan untuk show. Oke, tahan dulu deh, bentar. Kita break dulu bentar. Kita mau kasih lihat nih trailer dari film Wanalati. Pokoknya keren banget lah. Tanggal berapa sih, Pik? Nah ini mengenai acara ya? Dulu bentar nanti. Acara nanti bentar. Kita lihat dulu nih trailer dari Wanalati. Ini tuh bunga teratai. Kalau misalnya kita ingin tahu fakta perbedaan antara bunga lotus dan bunga teratai, kita harus buka. Iya banget ya? Banget tanaunya. Tapi seperti menyimpan misteri. Nona bilang sama teman-temanmu, tempat ini sangat berbahaya. Jika kalian terus masuk ke dalam hutan, pasti akan memakan korban. Mana kalian menyimpan perhiasan mama kalian? Gak tahu Om. Tadi itu siapa Kak? Dia yang mengincar biasa Mama. Tugas kalian itu mencegah orang tidak masuk hutan Wanalati. Sudah tidak percaya lagi sama kita, sampai harus turun ke hutan sendiri. Siapa yang bayar gaji kalian? Setelah Iqbal, Jessica, nanti siapa lagi yang bakal jadi korban? Jangan mainkan lagi, berbahaya Abah. Suara yang dikeluarkan bisa mengundang roh penunggu teratai di hutan.
Kan ini tuh bunga teratai. Kalau misalnya kita ingin tahu fakta perbedaan antara bunga lotus dan bunga teratai, kita harus buka. Lucu banget ya. Banget danaunya. Tapi seperti menyimpan misteri. Nona bilang sama teman-temanmu, tempat ini sangat berbahaya. Jika kalian terus masuk ke dalam hutan, pasti akan memakan korban. Mana kalian menyimpan perhiasan mama kalian? Gak tahu Om. Tadi itu siapa Kak? Kayak mana yang mengincar biasa Mama? Tugas kalian itu mencegah orang tidak masuk hutan Wanalati. Sudah tidak percaya lagi sama kita, sampai harus turun ke hutan sendiri. Siapa yang bayar gaji kalian? Setelah Ical, Jessica, nanti siapa lagi yang bakal jadi korban? Jangan mainkan lagi, berbahaya Abah. Suara yang dikeluarkan bisa mengundang roh penunggu teratai di hutan. Gary meninggal aku. Gary udah mati. Oke, Ji. Welcome back. Welcome back to my channel. Oke, kamera di sana, coy. Halo, kita balik lagi di podcast Dua Laki-Laki bareng Gue Jenlo. asik, gue Pio, dan bintang tamu ada artis Wanalati. Namanya, gue biasa panggilnya si Pite. Nama aslinya Fritz Peter Korak. Ya, gue nggak salah kan? Undang-undang gue nanti. Jadi buat yang lagi nonton nih, boleh silakan di kolom komentar pengen nanya-nanya tentang Wanalati nanti gimana, atau pengen dapat ini nggak sih, dapat Apa? voucher gitu nonton gratis ya kan? Kalau yang kemarin-kemarin kan kita sosialisasi. Ini pasti antri nih, ya kan? Sosialisasi gitu kan. Nanti kita punya program-program, ada beberapa gitu kita punya. Nah, nantinya buat kalau memang pengen tahu, dan ini ya pasti kan di medsos banyak yang di-upload dan segala macam, diposting. Nah, kita punya program acara nanti tuh menjelang namanya gala primer. Kita punya tanggal 7 ini. Tanggal 7 7 Agustus itu malamnya jadi jam 18.30. Kita di satu tempat. Disebutin boleh nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Jadi kita di Green Park. Jadi itu ada meet and greet dengan artis-artis Jakarta, sama produser, sama sutradaranya, sama artis lokal, bersama media-media semua, gitu ya. gitu ngobrol-ngobrol mereka gitu. Itu malam tanggal 7 malam. Nanti akan ada kita nonton bareng sama para petinggi-petinggi daerah gitu. Kita tuh VIP class. Itu tanggal 8 apa tanggal 9 gitu kan di XX1. Nanti secara umum untuk Indonesia semua itu jangan lupa guys, tanggal 11 Agustus. Jadi 11 Agustus nih, jangan lupa. Bioskop XX1 seluruh Indonesia, buat guys semuanya bisa dimanapun kalian berada, bangga dengan produknya Gorontalo, anak Gorontalo. Nggak selamanya produk bule itu bagus, tapi produk lokal juga bagus. Banyak sih, karena kan kita udah terbukti gitu kan. Banyak barang-barang dari misalnya kayak UMKM gitu maksudnya. Banyak produk-produk itu bahan dasarnya dari Indonesia. Diolah di sana, akhirnya di branding di sana, orang Indonesia beli, padahal itu Indonesia. Gua aja kalau mau nonton, gua malas yang produk-produk bule, gua lebih suka produk lokal kalau nonton. Gua lebih natur kan. Nah itu, Kak, lu suka nggak, Jay? Jarang sih. Jarang ya, jarang dibelai.
JJ. Jadi jarang-jarang dibelai. Oh jadi gitu ya. Kita Ah. cocoknya nonton pas eksklusif itu aja Jin. Iya. Kalau ngomong ya kayaknya Nah biasa kan mereka bakal ngasih gitu loh surprise, mungkin merchandise apa Oh, iya, aja gitu kan. Jadi sehubungan dengan ini. Tapi yang pasti kita bisa yang masuk dibuka umum tanggal 11 ya. 11. Seluruh Indonesia. Ada beberapa daerah yang seminggu setelah tanggal 11, ada yang di tanggal 18, beberapa daerah gitu. Oh iya. Wah. Gitu. Nah, kembali nih Wanalati nih. Kan hampir semua ya pemerannya dari Gorontalo ya. Iya. 50% dan 60%. Iya, segitu. Nah, ini karakter si Peter nih. Si kan gue lihat tadi trailernya juga kayak kena itu ya. Tapi bagus sih editingnya udah bagus banget. Iya. Ya udah profesional banget. Enggak Gue di makeup beneran. di makeup ya, makeup artis asli ya, kayak horor ya. Bener. Jadi kalau di luar negeri kan kayak di Amerika kan Hollywood gitu kan, artis-artis. Kalau India Bollywood. Kalau Gorontalo apa? Gorontalo. Ulon Youth. Hulon Wood. Gorontalo Hulon Wood. Jadi kita kalian artis Hulon Wood, ya kan? Bukan Hollywood. Hulon Wood. Gorontalo. India Bollywood. Ya tapi ya itu intermezzo aja sih. Tapi pada intinya gini. Gorontalo dari zaman dulu sampai sekarang itu udah kemajuannya udah luar biasa. Iya. Dan apalagi dari industri filmnya bukan hanya Wanalati sih, kemarinnya beberapa ada film udah iya. malah dari orang-orang luar udah mulai syuting di daerah Gorontalo gitu. Jadi potensi yang ada di Gorontalo itu Tidak kalah sih tidak kalah sama yang di luar ya. Wah, gue cocok jadi bupati nih kayaknya gitu kan. Nggak kalah, beneran. Promoin nih kan. Kita aja pariwisata ya kan. Bisa ngangkat. Gue podcast ini 2 laki-laki dong. Ya, silakan Pak. Nanti gue mau bantuin proposal gitu kan. Iya. Jadi gitu. Tapi alhamdulillah sih berarti Gorontalo udah keren banget. Editingnya udah keren banget. Ya bukan buat singgung apalagi editing yang Bollywood itu kan gila parah, terbang helikopter dia lompat gila. Kalah Superman kan. Nah kembali ke Wanalati udah berapa persen orang Gorontalo yang main itu proses syuting asli cuman langsung di tempat atau butuh berapa lama sih waktunya proses syutingnya itu? Kita kurang lebih kemarin itu syutingnya hampir at least hampir sebulan ya, sekitar Itu termasuk cepat ya sebulan ya? 2 minggu, 3 mingguan gitu kan, karena di samping kita lokasinya pindah-pindah beberapa tempat dan kita akan mempergunakan peralatan yang lumayan gitu kan, heavy gitu, berat-berat dan segala macam. Ada juga beberapa daerah yang kita pakai di luar. Lokasinya di mana? Kayak Lutan itu lokasinya? Lokasinya pokoknya di kota kabupaten gitu. Kota kabupaten ya. Jadi beberapa daerah di mana spot-spotnya udah disurvei bagus dan itu tempat-tempat wisata yang keren-keren gitu kan dilihat. Oh, tempat wisata ya. Beberapa ada yang memang betul-betul hutannya nature, ya ada yang ya kayak gitu deh. Yang memang mereka lihat memang mendukung dan memang tempat-tempat itu udah keren, bagus tempatnya. Nah, ini sebenarnya Wanalati ini tujuan buat film Wanalati itu apa sih sebenarnya? Artinya gini, apakah mengangkat daerah Gorontalo atau kan ini kan ceritanya fiktif nih kan? Apakah dari maksudnya lu paham sih bahasa? Gue ngeri buat pertanyaannya sih, takutnya ntar iya kan di banned lagi kan? Iya, jadi paham kan maksud gue? Jadi film ini sebenarnya adalah pure membuktikan bahwa salahnya adalah PH Production House-nya itu Gorontalo ya. Ya, betul. Terus mengangkat Pak Benny itu berusaha untuk mengangkat kemampuan dan talent orang Gorontalo gitu yang pasti ada. Cuman mereka mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini jarang. Jadi mereka tidak terasa. Nah, sekalinya dibuka casting begini ini ada gitu kan, dapat dan dilihat oleh mereka yang sudah berkompeten dari Jakarta, mereka lihat oke, bagus. Nah, jadi tujuannya Pak Benny membuat ini adalah untuk satu mengangkat
Gorontalo dari sisi apapun. Jadi filmnya kebenaran beberapa kali ini kita kan film yang kedua ya, layar lebar. Yang pertama kan Otajin, alhamdulillah sukses di tahun 2016 kemarin. Otajin ya benar. Nah, jadi itu produksi lokal. Nah, kemudian yang kedua ini adalah Wanalati. Jadi kita mau mengangkat Pak Beni, tujuannya adalah untuk mengangkat potensi-potensi yang ada, baik itu daerahnya, kemampuan sumber daya manusianya, kemampuan mereka. Nah, di samping tempat-tempat wisata, kita bisa explore. Nah, kita membantu mereka dari pihak pemerintah itu lewat kemampuan kita sendiri. Kan kayak lu kan misalnya lu berdua lewat podcast, pengen boomingkan Gorontalo itu lewat ini, tapi jalur lu sendiri caranya. Nah, punya kita itu di sinema, di film gitu, cara mengekspresikan. Tapi gini ya bukan nyinggung atau apa-apa, mohon maaf nih, bola aku dan lain-lain, ini kan sejenisnya. Kenapa sih harus film horor gitu loh? Nah, kan kemarin di Gorontalo film horor lagi, ini film horor lagi. Jangankan Gorontalo, semua daerah di Indonesia aja film horor di Indonesia. Kenapa sih bukan film? Ada sih film action kemarin, tapi nggak terlalu heboh seperti film horor gitu. Nah, itu karena gua salah satu genre film yang gua nggak suka horor sebenarnya. Gua bukan karena penakut, bukan, tapi takut. Nah, itulah. Gua kebayang bro kalau nonton film lu horor, masukin ke imajinasi lu, ke otak lu. Gua kalau lihat horornya Amerika, gua nggak takut. Gua paling takut cuma dua, settingan film horornya Indonesia sama Jepang. Oh itu ngeri tuh. Oke. Real asli kan. Nah, jadi ini memang ini untuk netizen semua yang pasti pertanyaannya itu banyak seperti ini, dan itu mirip. Kenapa PH ini atau selalu horor gitu, yang kemarin juga horor. Nah, yang kedua ini horor apa semi horor. Nah, kebenaran kita memang dari pihak pusat sama mereka yang di Jakarta itu melihat bangsa pasar. Nah, sebenarnya yang lagi naik sekarang, yang lagi happening sekarang itu yang genre horor. Jadi ya kenapa tidak gitu loh? Karena kan di sini kan kita istilahnya selling produk gitu kan, jualan berarti kita dapat income, pendapatan. Nah, kita jualnya itu produk itu, tapi tidak kita punya kaidah-kaidah tersendiri yang punya dalam tanda kutip ada aturan-aturan main tersendiri. Mengangkat horor fiktif atau mitos atau apa itu tergantung dari bagaimana mereka mengemas. Nah, ini informasinya banyak, informasi secara positif, kemudian secara muatan lokal dan segala macam itu banyak dalam sebuah film karya atau karya anak ini Gorontalo ini. Jadi bukan kita nggak usah lah nanti datang ke tempat ini kena hantu ini, enggak, setiap daerah ada. Cuman secara positifnya bahwa lu sebagai orang yang datang ke tempat itu lu harus pahami adat istiadat, aturan mainnya gimana, lu ke situ jangan lu seenak enak gue aja gitu loh, maksudnya masuk main seradak seruduk seenaknya dia nggak boleh gitu loh, punya aturan gitu loh. Apalagi kan kalau anak muda sekarang coba artinya ada aja itu anak muda itu suka nyeleneh gitu, pakai coret inilah itulah. Nah, jadi kita harus berusaha untuk melestarikan alam, karena memang di agama juga kan mereka itu berhidup dampingan kan, mereka berdampingan sama kita nggak bisa lihat mereka bisa lihat kita. Nah, bagaimana cara kita menghargai mereka di tempat-tempat itu, ya itu ikut aturan. Nah, lu kalau disuruh suka film apa sih, Jen? Film perang-perang. Komedi, kalau komedi lu suka nggak? Jarang sih. Komedi yang lucu-lucu. Horor nanti suka? Tidak. Takut ya? Takut sih. Iya, padahal sebenarnya laki-laki tidak terlalu. Bukan soal laki-laki ya, bukan soal lu berdua laki atau apa, bukan laki, bukan. Maksudnya kalau lu lihat prosesnya, lu lucu aja gitu ngeliatin di lokasi syuting, itu pasti ketawa-ketawa aja gitu. Kalau lihat proses syuting mungkin kita nggak takut. Nah, udah di editing, udah dikemas sedemikian rupa. Ditambah lagi dengan sound yang tidak akhlak ya kan. Ada tenang-tenang tiba-tiba gitu kan. Tapi kan kalau misalnya sebenarnya kan kita dibawa alam pikiran gitu kan. Enggak, masalahnya kalau gua habis nonton film horor, pulang di rumah pasti keinget ke bawah mimpi. Gitu. Mending gua nonton film gitu kan biar mimpinya bagus ya kan. Iya, sudah lah, tergantung. Ya semua orang kan punya jalur masing-masing kan. Iya. Cuman tapi jujur aja sih,
gue bangga juga bahwa Sobole Gorontalo, Sobole ini. Benar. Gorontalo oke. Nanti kita bikin film komedi horor gitu kan. Iya. Tiba-tiba pocong loncat itu. Iya, kan lucu bajunya aja gitu kan. keluar gitu. Ih. Horor ini apa? Banyak Pocong kan. bugil ya kan. Ya gitu. Tapi gitu sih, maksudnya gue bangga bahwa Gorontalo, apalagi PH-nya udah dari Gorontalo, talent-talentnya dari Gorontalo. Waktu pencarian talentnya ribet nggak sih, maksudnya prosesnya? Wah, dari 100 orang kita talent cuma dapat 1. Gitu. Kalau kemarin sih kita di casting kan, Iya, casting namanya ya. Casting untuk semua orang dibuka open casting, silahkan. Kita belum dikasih naskahnya, belum di apa gitu. Pokoknya apa yang diminta oleh mereka, lo bikin aja lah. Coba lo actingnya marah, nangis, apa gitu segala macam yang diminta lo harus bikin. Nah, mulai dari mungkin sekitar 60-80 orang gitu, mulai menyusut sampai akhirnya mereka lihat kurang sekian, yang mereka butuh sekian. Mulai dari segi wajah, karakternya bagus, apa, dan mereka punya kompeten gitu. Mereka bisa ngelihat, oh ini kayaknya cocok nih untuk ini cocok nih untuk ini. Udah. Itu akhirnya kepilihlah beberapa orang yang memang menurut mereka ya oke. Gue jadi ribet dengan sofa sendiri nih. Gak apa-apa, santai aja kan. Gue duduk di sini enak-enak aja. Bajunya kebuka. Ih, cile. Oh gitu. Jadi istilahnya Wanalati ini betul-betul diproduksi semua dari orang-orang Gorontalo, otak Gorontalo. Tapi ini nih, salahnya lagi, bukan salah sih sebenarnya. Gua ada kritik sendiri. Atau jangan dulu deh, takut gua ngomong gitu. Ntar kita nggak dikasih tiket gratis lagi kan? Apa? Seru dari film Wanalati itu apa sih? Selain horor gitu, maksudnya rugi nih, kita bisa ambil manfaat dari nonton Wanalati ini apa sih gitu? Kita bisa lihat alur ceritanya satu, ya. Kedua, behind the scene-nya adalah orang-orang yang di belakangnya, adalah orang-orang Gorontalo, dari produsernya, kemudian eksekutif produsernya, sutradaranya, aktor-aktornya, tim kreatifnya yang lain, itu sebagian banyak juga orang Gorontalo, dibantu sama orang yang dari sana sih ya. Nah, jadi kita combine. Nah, memang peralatan itu kita dari sana, tidak dari sini, dari sana. Tapi at least awalnya itu adalah pencetusnya si kecil ini, si Ayu gitu. Ceritanya awalnya itu dia ngobrol-ngobrol seperti ini, kita diolah dan dia segini gitu loh. Dibongkar-bongkar, digabungin, mau jadi seperti apa nih ceritanya. Ya seperti itu. Nah, jadi untuk bisa dapat judul ini kita sampai 5 kali kita mulai ajukan judulnya, ternyata nggak diterima. Akhirnya terakhir ya ini dapat gitu. Pengurusan posternya juga sampai berkali-kali, nggak semudah langsung ngasih posternya segini langsung diterima. Waduh, banyak prosesnya, panjang. Betul. Jadi emang nggak mudah ya. Nggak mudah, benar. Apalagi sekarang udahlah, nantilah pokoknya kita kapan-kapan casting juga aja. Iya, maksudnya kalau gue sih ya, gue saranin ya, maksudnya satu, sebenarnya kalau secara open gitu ya, secara basic ya, gue kagak punya basic untuk yang namanya buka banget aja. untuk apa namanya kuliah gitu, latar belakang pendidikan gue harus teater atau apa, enggak. Gue kagak tahu beneran. Bakat autodidak lebih bagus daripada kita harus belajar. Nah makanya, lu tahu dari mana lu autodidak? Kalau lu nggak pernah coba casting gitu loh kan? Gue nggak tahu autodidak dapat dari mana. Nah, makanya kalimat autodidak gue nggak tahu dari mana ya kan? Itu kan maksudnya, lu bisa nggak sih main film gitu loh? Nggak pernah kepikiran kan? Tapi sebenarnya kita tuh dikasih itu the gifts dari the God gitu kan, dari Tuhan. Kalau kita nggak coba, kapan kita tahu? Gitu kan? Kalau ente dikasih jadi pemeran film horor begini, ente berapa? Maksudnya? Nah, kalau dikasih kesempatan, misalnya lu dikasih kesempatan dulu lah untuk berperan dalam sebuah film, at least nggak usah mikir yang horor atau apa, lu terima nggak? Ente mau jadi apa? Terima sih. Bebas ya? Bebas. Nah,
Sekarang giliran gue yang nanyain lu ya. Lu bebas, lu terima. Nah, kira-kira hal apa yang lu dapet secara positif saat lu terima? Apa? Lu terima kan? Oh ya bener, si Pio kasih, ini lu main film, oke gue terima. Pertama, apa yang lu rasa dari lu terima itu apa? Rasa apa ini? Nah, maksudnya kan udah dikasih kesempatan nih lu main film. Nah, Film horor. terserah mau horor mau apa. Iya. Nah, yang pertama kali ada dalam pikiran lu Jen, apa gitu loh? Lu dikasih kesempatan untuk main film. Satu pastinya lu bersyukur kan dapat kesempatan. Nah, banyak sih sebenarnya kalau sini ini lu gue tanya ke dia, gue yang jawab. Gitu kan. Susah apa ya Mas di sini, susah apa kita. Nah, gitu kan bingung. Kan lu dikasih kesempatan satu, lu harus pastinya lu bersyukur kan, bersyukur dapat kesempatan. Kedua, lu mikir pasti diri lu, kok basicnya apa sih sampai gue dapet. Nah, berarti itu lu apa namanya otodidak dan itu the gifts kan, dikasih Tuhan kesempatan. Nah, ketiga lu dapat kesempatan bisa ketemu sama orang-orang di dunia yang memang benar-benar sinema, dunia film, ketemu sama kru-krunya, apalagi ketemu sama lawan main artis-artisnya, itu kesempatan yang luar biasa gitu loh. Orang-orang yang biasa berperan di dalam film itu yang tadinya lu lihat di layar kaca, lu lihat di layar lebar, sekarang udah dekat ngobrol sama dia, terus lu bisa berakting satu frame sama dia, gila beneran. Sekian banyak orang masih berusaha mencari kesempatan itu, tapi lu dapet. Jadi suatu kebanggaan sih. Nah itu satu. Singkat, jelas dan padat. Bangga dong sebagai Jen, lu pasti bangga, senang gitu kan. Iya, senang. Dia pinta pertanyaan panjang sekali, kok dia jawab kemarin dengan singkat, jelas dan padat tuh ya memang. Ucapkan deh secara seksama dengan tempo sesingkat singkat. Nah, bagus. Kebenaran udah dekat 17 Agustus, lu baca undang-undang dasar. Aduh. Minum. Minum Ya kopi dulu. udah, minum. Iya, gue juga minum ya. Ikutan gue minum. Pokoknya gini, podcast dua laki-laki ini juga kita bertempat di Genji House. Genji House. Lu promo dong. Genji House apa ya? Berada di Jalan Taman Surya. Jalan Taman Surya di Kecamatan Kecamatan Moodu. Kecamatan Moodu, Kota Timur. Timur. Kalau mulai dari JDS, pokoknya masuk kamar itu di Jalan Taman Surya. Boleh terus kamar mau nih. Langsung dapat kamar di pinggir jalan terus kamar Genji House. Bisa googling juga mapnya kan, bisa share. Nanti map yang antar kamu nih. Kalau tak salah jangan salahkan 4 orang, salahkan 4 Map. Karena kan tahu. Guys juga sama netizen semua bahwa kalau misalnya di sini kan kita podcast, ini keren banget. Lu lapar ya, lu pengen ngobrol, pengen buat apa gitu, sesuatu apa, lu bisa datang ke sini karena tempatnya keren, tempatnya di luar sana keren. Lu bisa mau buat apa aja, mau meeting kecil-kecilan, mau serve your boyfriend, girlfriend, mau siapa aja, nikmatin makanan-makanannya keren-keren, menunya keren-keren, kekinian gitu kan, enak loh tempatnya. Kalau nggak pernah coba, makanya mulai dari sekarang datang ya ke sini, nikmati. Aduh, pokoknya keren. Ada di rooftopnya. Aduh, gila. Gak bisa deh lo ngomongin. Keren banget. Jual kenyamanan. Iya. Ketenangan. Pokoknya di sini kenyamanan, ketenangan jiwa. Jadi, terus menu-menunya memang unik-unik gitu kan? Unik-unik kan? Unik-unik. Terus murah, bukan murahan loh ya. Iya, murah untuk untuk pocket kalian itu ya, untuk money-nya itu udah nggak usah kepikiran, udah keren banget. Ada juga karaoke, bisa nyanyi-nyanyi, terus bisa untuk pertemuan kecil-kecilan di luar sana, view-nya juga keren, garden full. Gila nih. TOP BGT. Artis di Gorontalo promoin Genji House ya kan? Keren. Kita nggak mampu bayar coy. Nggak bayar. Kita cuma apa namanya yang apa simbiosis apa tuh, mutualisme simbios apa sih ya itu kan aja yang sekarang cengli aja kan. Iya kan, yang penting cengli kan. pokoknya keren ya. Podcast dua laki-laki kita balik lagi. Nah, podcast dua laki-laki ini juga salah satu program dari G-Talk, Gen Z berbicara. Jadi kita ini para anak Gen Z nih. Iya. Kalau Anak muda. anak-anak muda ya kan.
kenapa gue tiba-tiba kemarin ada ide panggil salah satu produk tapi dia produk apa? Maksudnya gue panggil salah satu pemeran dari Wanalati karena kita harus mencintai produk daerah. Karya anak daerah. Oke lah, Indonesia udah banyak ya kayak ini kita Mirjani, bukan siapa yang lagi-lagi bela diri Iko Uwais, internasional, kok ini kita Mirjani. Kalau dia mah banyak di download gitu kan. Ini kan kesempatan Iya. kan. Nah, lu berdua ngasih kesempatan buat gue juga terima kasih. Jadi gue juga pengen informasikan ke teman-teman semua yang di luar sana. Banyak sih kita berusaha untuk berbuat. Jadi banyak hal negatif di sekitar kita. Tapi alangkah baiknya kita berbuat positif. Sekecil apapun itu pasti oke. Gila. Ini harus diedit dan kita sebarkan ke media sosial bahwa ini statement yang paling oke. Iya, jadi pede aja gitu loh. Yang namanya Tuhan menciptakan hitam putih, malam sama siang ada. Nah, kalau kita berkarya dihina nggak masalah. Ambil, bikin lu, buktikan bahwa lu bisa. Sekalinya lu bisa, mereka pasti nggak bisa ngomong. Mangap aja dia. Iya. Nggak nasib itu. Hah? Konsep itu Baracun akan. sama Iya. Nah, kita balik lagi nih di film Wanalati. Nah, Wanalati kalau nggak bisa disebutin ini total biaya dan lain-lain. Produk pasti mahal dong. Iya. Kalau udah produk Lumayan. film udah masuk di XX1 seluruh Indonesia udah mahal banget. Nah, ada nggak pengalaman kan biasa nih kalau artis-artis kan cinlok dan lain-lain. Apalagi ente kan bilang banyak talent yang atau tadi kamu bilang talentnya cuma satu perempuan ya, si Putri itu ya? Nah, kebenaran ya kalau tadi kan pengennya kebenaran kan dia berhalangan, ya kan dia. Sebenarnya di dalam itu yang untuk lokal itu ada 2. Tapi kebenaran yang satu ini memang dia lagi di luar daerah. Oh, luar daerah. Makanya dia nggak ada. Gitu. Kalau yang cewek-cewek itu ada yang dari Jakarta juga sih pemainnya. Oh, itu nggak ada masalah ya waktu Nggak masalah. proses. Maksudnya kalau proses syuting pas permasalahan di alam mungkin ada ya. Ya, Tapi kalau kita dari- kejeduk kayu, apa luka gitu. Gue pernah di scene keberapa malam tag-nya, gue tag-nya jam 3 malam, jam 3 pagi. Nah, gue kagak ngerti gitu loh karena kebenaran lagi salah satu pemeran yang satunya lagi itu lagi dipasangin selingnya. Gue duduk aja di bagian di hutan itu di pelataran itu ada batu, gue duduk di situ. Sekalinya gue gak ngerti, gue digigit sama semut api. Kaki gue udah nggak bisa gerak. Dan gue udah memang benar-benar ketakutan banget. Maksudnya gue ya Allah Tuhan, aduh, gue teriak-teriak sama kuliah, bang, ini kaki gue nggak bisa gerak. Kenapa? Tadi gue digigit semut. Hah? Terus gimana? Udah pokoknya diambil peralatan sampai gue bisa gerak gitu. Udah kram bagian kaki kanan, nggak bisa diangkat. Sementara acting gue di situ, gue pincangnya kiri. Oh, kebalik ya. Iya. Jadi kan Harusnya kebetulan dong ya. tumpuan kan harus kayak Iya, kanan kan. harusnya kebetulan. Kalau memang digigit kiri ya udah nggak apa-apa, gue seret-seret doang gitu Iya. kan. Tapi ini kaki kanan gue nggak bisa gerak. Sementara beberapa saat lain gue harus udah nangis, udah ketakutan, terus gue udah blank sama scene gue yang harus gue hafalin kayak mana karena gue nggak bisa berdiri lagi. Ada nggak sih di saat pas scan apa gitu, lu seorang aktor atau aktris itu kalau ketika dia apa istilahnya? Apa dulu nama ini? Bapak itu Kalau dia pas acting tiba-tiba dia lupa dia script itu lu jadi bisa langsung improv atau gimana atau cut atau enggak? Ada Ya, beberapa. kita belajar aja buat Ada beberapa. Gue scene itu ada scene yang dengan apa? Dengan Putri ya, Putri itu waktu itu di pohon gitu. Harus gimana caranya? Gue ngeblank. cut terbanyak misalnya. Kejadian yang Ngulang kan ya capek yang juga paling tuh. gue capek sampai beberapa teman gue itu arti Jakarta itu si Jo sama si Iva itu, Fred, ayo dong capek gitu gue bilang ya Allah Tuhan ya. Itu di satu pondok yang gue benar-benar waktu itu scene-nya mereka mulai cari tahu gue siapa.
Oh iya. gitu. Dan gue ngomong itu saat itu gue harus ngomong sambil ngambil alat bantu itu daun itu sambil gue nangis. Nah belibetnya gue itu nangis sampai gue ileran tuh keluar ininya. Harus Enggak, sebenarnya nggak boleh gitu. iya. Gue nangis memang bener-bener udah sampai nangis bener-bener gue ngerasa apa bener-bener gue resapin. Gue keluar ini. Jadi Iler ya? Iya, jadi orang Lebih bilang ngatur lagi sih orang sebenarnya. bilang ingus kan. Iya. Nah, gue pas ngomong itu kan gue gini itu, gue gesek begini aja gitu. Gesek ininya make Make up-nya. up-nya gitu, gue teriak. Aduh, kacau. Saat Sebenarnya itu. gampang sih kalau mau acting nangis gampang. Ingat mantan aja gitu kan. Ya, nah itu kan itu kan trik-trik masing-masing kan. Nah, gue di situ berulang-ulang kali di tag. Nah, sampai akhirnya yang bingungnya itu gue kehabisan air mata. Karena gue nature gitu, gue natural gitu. Nangis bener-bener nangis keluar air mata. Gue kagak bantuan tetes mata atau apa kagak. Bawang kayak gitu. Bener gila lu. Bawang nih. Nangis beneran itu coy. Balsem atau apa? Gue sampai Balsem. nggak bisa beneran. Jadi Atau itu tetes mata tuh. gue bener natural waktu itu. Oh, Gue iya. di tag-nya sampai 6 kali natural mata gue tuh sampai ke Biar dapat ini ya. perannya. feel-nya bener-bener. Ya betul-betul juga sih. Ya itu sih yang paling panjang itu gue sampai 6 kali. 6 kali sih. Terus ngomongnya itu belibet-libet karena sampai gue ileran. Keluar itunya. Nah, kan di pria misterius ini kan dia lebih ke jadi setan kan istilahnya. Seperti Jadi di film Wahana Lali itu setannya cuma satu nih. Si lu makin banyak pertanyaan kayaknya makin banyak spill-spillnya ya. Mendingan kalau ngomongin ke begini gimana orang pada pengen nonton. Oh, gitu ya. Kan ya udahlah, udah di-keep aja lah gitu kan. Lebih seri, lebih Lu pancing aja sih penasaran. Gitu supaya kan. gue bertanya begini Iya. orang coba apa jangan jauh biar nonton lu ya kan. Iya kan. Nanti kita nonton kan. Kita paling depan jangan lah. Nah, Depan makanya- kita nengok begini. Lu kan ngomong sama gue sekarang kan kayak begini ya, Iya. Jen ya. Ya apa? Ya, gue suaranya kayak begini ngomongnya. Yang beneran si Albert itu ngomongnya kayak begini. Tapi kalau gue ada misterius, yang udah misterius gue ngomongnya coba. suara gue beda. Lo coba bikin satu skin sini nih, berapa detik acting kamu pas di film Manalati. Gue pengen lihat aja sih. Yang mana pas nih? di apa gitu ya. Yang mana? Yang gue. Yang jadi Albert atau jadi Yang mana? Pria misterius atau? pria misterius aja sih. Yang mana gitu. Oke. Oke, gue pengen aja sih, pengen lihat aja. Seru nih supaya iya kan. Jadi gue pura-puranya udah kayak gitu ya. Udah make up ini ya, udah make up. Jadi gue keluarin Setan. suara gue ya. Iya. Nona, bilang kepada teman-temanmu, jangan coba-coba masuk dalam hutan ini. Karena semakin kau masuk, kau akan mati. Iya, gila. Kayak gitu sih. Bayangin nih karakter dia si Peter ngomong gini tiba-tiba Nona, iya kan? Gua keburu batok itu coy. Iya, scene gue yang si Albert itu dikit gitu loh yang dikit ya. yang lebih banyak gue misteriusnya itu. Jadi gue harus seperti ini suara gue. Jadi Kamu mereka nggak pernah keselak apa? Pasti keselak itu. iya sih makanya mereka bilang kalau misalnya ini udah Fritz istirahat aja, jagain suara lu jangan sampai berubah lu. Oh iya, apalagi kan Karena memang nature gue. apalagi bah ini gue nggak didubbing nggak apa masuk beneran shopping suara malam gue kan gitu iya. masuk dingin. Teriak-teriak itu yang jatuh-jatuh itu gue beneran suara gue harus begitu. Gitu, jadi memang ya bersyukurlah. Jadi Ya, awas. Telati sama suara. Suara keluar. Telati dong. DP suara sudah nggak muncul. Oh jadi gitu. Iya. Lo bisa ikut kayak suara kita Jen. Itu kan suaranya kayak gitu karena memang sebenarnya kan gue luka bakar luka itu kan jadi Oh iya pas itu lu kenapa tuh diserang sama si makhluk itu makanya gue kebakar bagian wajah sampai berarti hilang suara gue jadi dari bunganya itu ada jadi keluar makhluk. Terus makhluk penjaga masukin itu. si Albert gitu. Semakin kuat dia semakin membunuh orang dia semakin bisa mengambil jiwanya itu untuk membuat dia Oh makin jadi kuat. ada adegan bunuh-bunuh juga ya? Ya Jadi itu mati terus misterinya kelihatannya situ sebenarnya. terus dia bunuh, lu datang dia sebagai Albert tiba-tiba langsung
lu jadi pria misterius gitu ya. Ya itu prosesnya panjang. Lu bisa lihat kalau jajak lu spill dua, aduh mampus Nggak apa-apa. Kan orang lihat gitu supaya, wih, gimana ya? Harus antri ini. Iya kayak di stasiun antri gitu kan. Padahal di bioskop ini. Jadi Ya. kita Kenapa? Apa? Yang ini kan, ini gue ngobrol-ngobrol sama mereka gitu kan, sama mereka kru yang di sana. ganti posisi aja gitu. Ya jadinya kan, gue suaranya seperti itu kan, si ini kan, si siapa namanya, si pria misterius, suaranya segitu. Terus katanya, lu bisa nggak, ya apa namanya, background lu kan penyiar gini. Iya bang, kalau ini suka dubbing sih, gue bilang gitu. Jadi coba deh, dia pas itu suara kakek-kakek. Coba deh suara nenek-nenek. Gue bilang mau dicoba. Coba ya. Ya udah gue coba jadinya. Coba dong. Nah sekarang gue ngomong sama kakek-kakek ya. Iya, Kakek-kakek sama nenek-nenek ya. Iya. Udah gue coba nih. Serba bisa nih orang. Nyi Ratu, keadaan semakin memburuk di luar sana. Haruskah permata ini kubawa? Kiai Maja, harus kau bawa permata itu untukku. Ya kayak gitu sih. Oh baiklah Esmeralda. Lu kasih Oke kalian. Oh Gattuso. Lu keluarnya. Gue ngomong begini kebelet gua anjir. Iya. Keren sih. Triknya sih. Wajar main film ya kan kita. Aduh kalau begitu mah udah putus urat jadi. hebat. Jadi udah kualitas Gorontalo, talent Gorontalo itu udah nggak diragukan lagi. Kita doain aja mudah-mudahan bisa sampai ke Bollywood ya kan. Sukses lah. Yang impossible deh. Hollywood. Tapi udahlah nanti pokoknya tanggal 11 jangan lupa nonton bareng di mana di SS1. Kalau di Gorontalo di mall ya. Yep. Iya. Ya jangan masuk time zone-nya, masuk di ininya, di bioskopnya. Tapi ada syarat nggak sih nih? Syarat buat nonton teman-teman nih harus datang sendiri atau dengan pasangan atau dengan siapa nih? Semakin banyak teman-teman datang semakin baik, tapi diusahakan buat yang jantungan itu jangan ya. Ntar kan Iya gini, gue gitu. Tapi seru gitu loh kalau gue sebelnya film horor itu sebenarnya filmnya nggak serem bro, cuman backsoundnya nggak ada akhlak, iya kan? Tiba-tiba kalem, tiba-tiba dudar gitu. Iya, kestaga gesub, jadi kayak terasa mau makin yang serunya kan, iya. serunya gitu. Apalagi film tiba-tiba dia jalan, tiba-tiba tenang, tiba-tiba terasa sama lemparnya HP juga jadi. Oh, itu kayak gitu lah. Iya. Tapi seru sih. Yaudah nanti kita balik lagi untuk scan terakhir kita di podcast Dua Laki-Laki bareng gua Pio dan Jenlo. Nah, kita bahas tentang Wanalati sampai di mana nanti filmnya. Lu mati nggak sih, Fit? Lu mati nggak di situ? Udah ada bro, jangan. Ya Kita balik lagi, lu bangunin dia. Kita mau break dulu, bro. Break terakhir. Cuy. Kita mau break terakhir nih. Waktu scan terakhir. Jadi jangan kemana-mana ya, kita masih ada di sini. Iya, nonton dulu ininya, scan-nya. Kita balik lagi ntar. Oke. Jangan kemana-mana ya guys ya. Oke. Ini tuh bunga teratai. Kalau misalnya kita ingin tahu fakta perbedaan antara bunga lotus dan bunga teratai, kita harus buta. Iya banget ya? Banget namanya. Tapi seperti menyimpan misteri. Nona bilang sama teman-temanmu
Tempat ini sangat berbahaya. Jika kalian terus masuk ke dalam hutan, pasti akan memakan korban. Mana kalian menyimpan perhiasan mama kalian? Gak tahu Om. Tadi itu siapa Kak? Kayak mana yang mengincar biasa Mama? Tugas kalian itu mencegah orang tidak masuk hutan Wanalati. Sudah tidak percaya lagi sama kita, sampai harus turun ke hutan sendiri. Siapa yang bayar gaji kalian? Setelah Ical, Jessica, nanti siapa lagi yang bakal jadi korban? Jangan mainkan lagi, berbahaya Abah. Suara yang dikeluarkan bisa mengundang roh penunggu teratai di hutan. Gary meninggal aku. Gary udah mati. Guys, kembali lagi di Go. Oke guys, kita kembali lagi ke podcast Dua Laki-Laki dan saya Jenlo Dan Pio. Iya. Akhirnya ya. Oke, kita balik lagi dan masih dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Saudara saya, teman saya juga tadi sempat sebelum syuting aja. Ya emang gitu ya, kalau artis ya kebiasaan kalau ketika ketemu dengan kamera harus prepare benar. Dan kita kemarin-kemarin kan podcast seadanya ya kan, biasa basahin rambut. Gue tadi pas masuk di sini, lu sini. Gue sempat ya ganti. Gila, emang dunia artis udah kayak begitu. Jadi kita sebagai laki-laki biasa ya kan, biasa aja banyak yang suka. Iya, apalagi udah di make up ya kan. Pagi ini kita ayo aja nggak tahu kan. Astagfirullahaladzim. Nah, balik lagi ke Wanalati, film karya anak Gorontalo dan produksi anak Gorontalo, sutradaranya anak-anak Gorontalo juga, dan artis-artisnya udah anak Gorontalo, figurannya juga Gorontalo, bulenya jadi figuran juga. Gila, Gorontalo gak ada akhlak lah. Masa bule jadi figuran ya kan? Enggak juga kan. Tapi yang jelas kita harus bangga. Kenapa gue tiba-tiba undang Wanalati itu karena harus ditahu nih bahwa apalagi kita masuk, kita podcastnya di Dua Laki-Laki. Jangan salah, subscribe-nya memang sedikit, tapi kita jangkauannya internasional coy. Gen Z ya kan, dulu tahu kan, sombong dikit napa ya kan, gak apa-apa. Jadi kita linknya lebih bagus, lebih luas, sampai nasional dan internasional, bahwa Gorontalo juga bisa, Gorontalo bisa all. Iya, Gorontalo bisa all. Gorontalo Steak. Gorontalo bisa all. Ada DP rap mana? DP lagu rap Gorontalo bisa all. Jangan salah, yang ciptain dia. Jangan salah. Oh iya, gue inget. Lagu pertama yang rapper muncul di Gorontalo yang ciptain dia. Gorontalo bisa all. Masih di radio M Radio ya Pit ya? Ya. Baru muncul si Kita berdua tuh ya. Kagak ngerti, pokoknya tiba-tiba gitu aja ya. Gorontalo bisa all gara-gara kita gabut di studio, nggak ada kerjaan, kita buat lirik, langsung DJ Ferry lu bikin ini deh, bikin beat. Udah di mana ya lagu tuh ya? Yuk. Tahu di mana gue? Nggak ngerti gue. Kayaknya dicuri sama DJ Ferry. Dibikin lagu. Aduh, gila beneran ya. Ya oke, kita balik lagi ke ngapain lu ngomong. DJ Ferry nanya nih. Tanya sama Frit, nama penunggu di kamar mandi belakang Memora. Ini nongol di sini orangnya. Oh, si Ferry nanya. Iya. Velia. Siapa namanya? Velia. Velia ya? Cantik. Gue baru tahu kan. Lu mau tahu yang di tangga tuh yang itu kan udah uzur kan, terus yang di sebelah kanan yang tempat lu jalan-jalan itu ada dua tuh yang malu kecil-kecil lucu. Lu yang satu kan? Gantungan di bagian tempat lu biasa siaran. Kita kalau baku dapat dia pasti bah horor terus. Makanya dia jadi artis horor, Pak.
Masih ingat kita ngerokok kan ditaruh balsem Pak. Balsem. Gara-gara dia ini. Semua habis tambah lagi. Semua rasa balsem rokok. Gara-gara setan Pak. Basket setan di situ. Jadi memang dia jodohnya sama setan. Tapi bersahabat kok, baik kok orangnya. Iya. Kita balik lagi ke Wanalati deh. Wanalati gimana nih buat pesan-pesan buat teman-teman di Gorontalo, khususnya di Indonesia, di Gorontalo, bahwa film Wanalati itu seperti apa sih? Oke, jadi buat lo semua yang ada di sana, sahabat apa ya, sahabat ini ya, sahabat Gen Z. Ya, Gen Z yang ada di Gorontalo, sahabat dua laki-laki. Sahabat dua laki-laki. Yeah. Ya, di Gorontalo, di Indonesia, bahkan yang di luar sana di mancanegara, tetap dukung karya-karya anak bangsa, khususnya anak Gorontalo. Terus berikan hal yang positif, dan gue titip ya buat teman-teman semuanya karena udah mau deket nih. Jadi buat teman-teman jangan lupa tanggal 7 itu malam di Green Park. Kita ketemu, kita meet and greet di sana. Kemudian tanggal 8 kita mulai untuk VVIP show di XS1. Kemudian tanggal 11 kita on di seluruh Indonesia, nonton bareng semuanya. Wanalati keren. Ada nggak buat para yang bisa dapat tiket gratis? Nah itu gue bilangin, jadi harus nonton gitu kan. Kenapa nggak kebanyakan yang gue spill di sini, biar lebih seru gitu loh. Di sana bakal ada surprise yang bakal kita buat untuk kalian semua yang nonton yang ada di Gorontalo. Pasti, itu pasti. Oh, kita nonton dapat hadiah nih? Nanti pasti gitu loh. Oh gitu. Jadi kita bisa bikin teman-teman semua yang datang menikmati suasana, bisa ketemu artisnya, bisa nonton filmnya bareng-bareng, terus bisa dapat surprise itu ya, merchandise apalah kayak gitu deh. Oh jadi iya asli kayak kita nonton dan bareng, nonton sama langsung dengan pemerannya. Jadi lebih beda lah. Pokoknya Wanalati. Pesan-pesan buat Wanalati gimana? Kita dulu tengahin. Nggak aja dulu. Kita nanti balik lagi ke podcast dua laki-laki dengan program yang berbeda. Tapi ini dengan Wanalati kita bukan hanya sekali aja. Nanti besok-besok atau setelah filmnya kita spill lagi tentang apa gitu kan. Tentang bukan Wanalati lagi tapi lati-lati gitu kan. Setan-setan itu terhadir akan kamar ini. Dua lati-lati ya. Dua lati-lati. Program dua lati-lati. Baru pas dua lati-lati ente langsung pesan terakhir nih, bukan meninggal besok nih, bukan. Buat Gen Z, ayo gimana dong? Kalau buat teman-teman semuanya, teman-teman Gen Z, gue cuma ada satu moto gitu kan, itu moto ya di DSP, dari yang biasa menjadi luar biasa. Manfaatkan masa muda kalian, manfaatkan diri kalian untuk hal-hal yang kecil tapi bermanfaat, gitu loh. Luar biasa. Ya. Jadi kalau untuk film ya udah maju terus film Indonesia dari Gorontalo. Maju buat Gorontalo. Ya. Jadi kita udah terakhir nih, udah mau closing. Thank you buat teman-teman yang udah nonton di live langsung di Facebook kita podcast dua laki-laki. Jangan lupa juga ya channel kita di apa namanya? Di subscribe, di like dan di share. And comment dulu ya. Iya. Pokoknya untuk Facebooknya di add saja Facebook podcast dua laki-laki, terus di IG juga, Instagramnya dua laki-laki di follow, dan YouTube kami setelah siaran ini kita akan upload di YouTube channel kita podcast dua laki-laki. Insya Allah bukan kita ngejar cuan dan lain-lain, tapi kita untuk bagaimana kita share bahwa Gorontalo bisa Allah, ya kan? Udah jadi tagline lagi, Gorontalo bisa Allah kan? Jen lo bisa Allah, Pio bisa Allah, ya kan? Iya. Semua bisa Allah. Semua lo bisa bikin film Allah terang ya? Habis itu bikin film ya? Film apa? Film yang telannya cuma 2 orang begitu. Oke, thank you banget buat kru juga, thank you yang kita bangunin pagi-pagi ya. Thank you sponsor Gen Z House yang lagi nonton bareng kita di luar sana. Bapak siapa namanya?
Buat Pak Didi, juga Pak Tahir, thank you. Pak Didi, Pak Tahir, thank you udah berkunjung di Genzi House Cafe. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen nongkrong di Genzi House Cafe, kita buka terus. Iya, buka terus. DP inti buka sampai mati. Tutup sampai mati. Jadi terbuka terus. Kalau orang mau tidur baru tutup. Kalau orang baru bangun, baru buka. Gitu Jen. Apa? Kenapa dia? Oh iya, kau disuruh ngomong kan? Duluan jangan. Kita nanti Jo. Oh my god. Dia begitu kalau ada tamu dia udah mulai kacau. Coba kita berdua wah ribut sekali dia sebenarnya. Nah, thank you banget. Jadi jangan lupa nongkrong di sini setiap hari kita buka di Genzi House Cafe, Jalan Taman Surya, Kelurahan Modu ya. Kalau dari JDS Ngoni naik ke atas Taman Surya terus kamari sampai dapat mungkin mau lihat ada tempat-tempat apa toko-toko snack. Setelah dari situ belok kanan. Pokoknya dapat itu papan Genzi House. Kalau dari Pasar Senin belok kiri Taman Surya, setelah jembatan belok kiri. Iya. Tempatnya asik, full garden dan private banget, tenang sejuk, tidak ada itu suara knalpot yang tidak ada akhlak. Pokoknya aman dunia akhirat. Pelayanannya insya Allah ya pelayanan kita aja, pelayanan agensi, menu-menunya juga standar tapi enak-enak. Lah selalu kita bawa pro mengana dulu. Duluan. Kalau kita langsung pergi. Kalau suruh duluan. Agak kali ini. Pokoknya tongkrongin terus podcast dua laki-laki setiap hari kita ada. Setiap hari. Tergantung mood juga kalau lagi muter mau live. Sambung kata dia Ardi. Oke, kenapa layar kenapa buka tas Zoom? Berarti kena sampaikan dulu. Oke, Jen. Apa itu? Promo dulu. Genius. Ate bos itu satu itu ini. Oh ya, buat teman-teman juga, buat saudara-saudara kita, bapak ibu juga atau dinas-dinas pengusaha-pengusaha yang ada di Gorontalo, pengen kerjasama, pengen promo dan lain-lain. Kami juga ada buka media online, ada Genius Time, silakan hubungi Ko Arlan, ada juga Bos Edo. Ya, tinggal hubungi saya mereka. Nanti kita isi ada nomor telepon mereka di Kepala Pati Gen sini di atas satu nanti nomor telepon kita edit bagi itu dia. Jangan lupa ada geniustime.com dan kita juga kalau pengen buat event ulang tahun, buat hajatan ya. Hajatan apa gitu kan, jangan 7 hari jangan lagi kan. Pokoknya buat event apapun Genzi Event Organizer ini kami ready, alatnya profesional. Dan Jen lo kenapa? Apa itu? IO-nya kenapa? IO-nya. Iya. Aduh. Geser. Kasih zoom dia, bro. Jangan. Closing. Kita close. Apa? Duluan. Jadi kita mau buka. Oke, kita closing. Oke. Thank you ya Pit ya. Thank you. Sukses buat Wanalatinya. Thank you bro. Salam buat teman-teman artisnya. Siapa tahu film berikut kita jadi walaupun figuran, legend yang ciri di got, ciri di motor, cuma bangkang ke sampah. Jangan lupa lu berdua ya, harus tetap ada di tanggal 7 ya. Siap. Tanggal 7, tanggal 11, tanggal 7 dong. Tanggal 7 nanti tanggal 11 lu bisa nonton. Oke. Thank you ya udah hadir di podcast dua laki-laki. Thank you. Besok nanti kita buat program lagi, kita undang lagi. Thank you. Podcast dua laki-laki pamit. Gua Pio dan gue Jenlo dan si Fritz dan Warta bukan ya? Bukan. Gue keingat. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Ini bunga lotus. Ih, bukan. Ini tuh bunga teratai. Kalau misalnya kita ingin tahu fakta perbedaan antara bunga lotus dan bunga teratai, kita harus buka. Iya banget ya? Banget tanahnya. Tapi seperti menyimpan misteri.
bilang sama teman-temanmu, tempat ini sangat berbahaya. Jika kalian terus masuk ke dalam hutan, pasti akan memakan korban. Mana kalian menyimpan perhiasan mama kalian? Gak tahu Om. Tadi itu siapa Kak? Kayak yang mengincar biasa mama. Tugas kalian itu mencegah orang tidak masuk hutan Wanalati. Sudah tidak percaya lagi sama kita, sampai harus turun ke hutan sendiri. Siapa yang bayar gaji kalian? Setelah Iqbal, Jessica, nanti siapa lagi yang bakal jadi korban? Jangan mainkan lagi, berbahaya Abah. Suara yang dikeluarkan bisa mengundang roh penunggu teratai di hutan.